Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam rutin online belajar bahasa Arab untuk dapat lebih memahami arti dan hikmah Al-Quran dan hadis. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz karena telah bergabung dalam kajian kita kesempatan kali ini, dan kami juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan murojaah terkait materi ismun, harfun maupun fi'lun. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang cerah, atau minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Islam. Salawat dan salam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Amin ya Rabb. Di pekan-pekan kemarin kita sudah pelajari pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada 3 ya. Yang pertama adalah ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun, kata kerja. Kata sambung atau kata penyambung yang sempurna ketika ada kata benda atau kata kerja yang menyertainya. Jadi ismun, fi'lun, dan harfun. Kata benda, kata kerja, dan huruf atau kata sambung. Kemudian pada hari ini kita akan membahas bab baru ya, dari pembagian isim. Nah, kalau kemarin kan kita pelajari saja isim, kata benda itu dengan tanda-tandanya saja, ya kan? Tandanya ada 4. Nah, yang pertama adalah alif lam. Ini kita harus murojaah dulu supaya kita masuk sebentar di pembagian isim ini supaya lebih mudah lagi. Isim itu cirinya ada 4 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah masuknya al atau dilekati al, terserah, yang penting ada alif lam atau al. Al-kitabu, al-Qur'an, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Dommatain, fathatain, dan kasratain. An, in. Kemudian yang ketiga adalah diakhiri ta marbutoh. Nah, ta yang bulat ya. Yang ketika kita baca atau kita matikan di dalam Al-Quran itu mati ha. Contohnya surah Al-Qari'ah ayat pertama. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mempunyai 2 ciri, yaitu masuknya alif lam al dengan ta marbutoh. Kemudian yang terakhir adalah diawali dengan huruf jar. Yang huruf jar itu huruf khusus untuk isim saja. Nah, seperti yang kita hafalkan, mudah-mudahan masih diingat, dengan rumus bila kalian mimpi malam. Nah, ini harus diingat 8 huruf ini karena sering muncul di dalam Al-Quran atau hadis
atau di dalam apa namanya literatur bahasa bahasa Arab ya, baik itu di koran, di majalah dan lain sebagainya. Oke, apa bila, bi, ila, ka, li, an, min, fi dengan ala. Oke, semuanya sudah kita pelajari, mudah-mudahan masih diingat. Kalau lupa atau apa namanya masih belum ingat, yang mudah-mudahan masih diingatkan sebentar. Oke. Tapi itu cirinya ya atau tanda-tandanya. Sekarang kita sudah masuk pembagian isim. Jadi namanya isim, jadi kita tidak pelajari kata kerja. Itu harus kita tekankan dulu. Jadi isim ya kita fokusnya di isim saja, pembagian isim. Oke, pembagian isim ini yang ada beberapa atau ada banyak, tapi yang kita pelajari insya Allah pekan ini dan pekan depan itu cuma 2 saja. Karena itu yang paling penting dari pembagian isim yang lain. Yang pertama adalah isim atau kata benda yang ditinjau dari jenisnya. Nah, yang kedua pekan depan insya Allah itu berdasarkan jumlahnya. Ada yang lain, contohnya berdasarkan ketentuannya, berdasarkan binanya dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah jenis dan jumlah. Oke, silakan apa namanya slide-nya ada tidak aktif ya? Oke. Al-ismu bin nazari ilal jinsi. Kata benda ditinjau dari jenisnya. Itu bahasa Arabnya ya, bin nazari. Nazar itu dari nazar. Nazar artinya melihat. Nazoro kemarin yang kita sudah pelajari fiil nazoro yanzuru melihat. Nazoro telah melihat, yanzuru sedang melihat. Nazor di sini dia masdar ya. Oke, jadi kata benda ditinjau atau dilihat dari jenisnya. Oke. Di slide kedua, ini judulnya. Di slide kedua ada pembagiannya secara ringkas ya yang kita akan bahas sebentar. Al-ismu bin nazari ilal jinsi atau kata benda ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mudzakkar, yang kedua adalah muannas. Oke, mudzakkar wa muannas. Jadi istilah ini harus kita ingat, mudzakkar wa muannas. Oke, muzakkar itu artinya laki-laki. Muannas artinya perempuan. Oke. Kok begini layarnya? Kayak begitu ya, anunya dia tidak bentuk tabel ya. Oke, di sini bentuk tabel. Oke, enggak apa-apa. Al-ismu bin nazari ilal jinsi itu muzakkar, mungkin hilang tabelnya ya, mungkin tidak sesuai dengan formatnya. Nah, ini sudah benar, sudah benar. Yang kedua, slide kedua. Ini sebenarnya pakai tabel ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Mungkin formatnya berbeda di Word-nya. Oke, al-ismu bin nazari ilal jinsi, muzakkar itu laki-laki. Nah, terbagi menjadi 2, ada akil. Nah, itu ada akil di bawah ya. Ini formatnya berhamburan karena memang begini biasanya kalau kita komputer itu tidak support dengan bahasa Arab maka akan berbeda nanti. Nah, makanya ini kalau orang yang menulis bahasa Arab itu kerjanya banyak kali. Nah, yang pertama tulis dulu gundul baru kasih harokat baru susun lagi yang mana susunannya. Nantinya typo karena dalam bahasa Arab itu kita harus perhatikan hurufnya, panjang pendeknya dengan harokatnya. Karena berbeda sedikit saja maka berbeda artinya atau tidak punya arti sama sekali. Oke. Saya baca ya, al-ismu bin nazari ilal jinsi ini secara garis besar nanti dibahas satu-satu. Kata benda ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2 yaitu muzakkar, muannas ya. Di atas itu muzakkar, muannas, muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Muzakkar terbagi menjadi 2, ada namanya akil. Nah, akil ini pasti tidak asing di telinga kita. Nah, akal ya. Akil itu berarti yang berakal. Nah, jadi kata akal itu berasal dari bahasa Arab, dari kata kerjanya itu aqala yaqilu. Makanya di dalam Al-Qur'an la'allakum ta'qilun. Nah, agar kalian yang punya akal mampu berpikir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan salah satu untuk memahami ayat Al-Qur'an dengan belajar bahasa Arab. Oke, akil ya. Akil artinya berakal. Oke, kemudian lawannya adalah ghairu akil. Ghairu artinya tidak. Nah, berarti ghairu akil tidak berakal. Ya. Jadi akil berakal, ghairu akil tidak berakal. Makanya ada namanya akil, Muhammad akil, berarti Muhammad yang berakal. Kalau perempuan akilah. Nah, akilah ya nama perempuan, berarti perempuan yang mampu memahami sesuatu akil dengan akal. Oke. Akil itu contohnya di situ nama orang Muhammad. Nah, itu ya yang berakal nama orang. Semua nama laki-laki yang muzakkar ya, semua nama laki-laki yang hadir di majelis ini itu semuanya akil, berakal. Kemudian ustazun, nah profesi, ustazun guru, nah, kemudian atau dosen,
kemudian polisi, itu semuanya akil. Kemudian lakop ya, gelar. Contohnya dia bukan profesi, dia bukan juga nama orang, tapi dia status atau gelar. Contohnya bapak, abun. Oh, berarti dia berakal dong. Oke, kemudian bagaimana kalau yang gairu akil? Gairu akil itu berarti tidak berakal. Nah, contohnya kitabun. Nah, kitabun buku. Nanti ada aja artinya insya Allah. Kalau begini kan untuk apa, motivasi saja untuk membaca bahasa Arab ya, yang bahasa Arabnya tok saja, tidak ada artinya. Kitab artinya diserap oleh bahasa Indonesia, artinya buku. Kemudian filun, pasti tahulah surah fil. Fil gajah. Dia nama hewan. Kenapa dia masuk gairu akil? Nanti kita bahas. Kenapa dia tidak masuk akil? Nah, pasti kalau paham tentang binatang, pasti kenapa dia tidak berakal. Ya. Oke, kemudian mu'annas, perempuan. Perempuan juga terbagi menjadi dua, ada yang berakal dan ada yang ghairu akil, tidak berakal. Yang akil itu seperti nama perempuan. Semua nama perempuan yang hadir di majelis ini berarti dia akil. Mau nama Indonesia, nama Barat, intinya semua nama perempuan. Maka contohnya di sini Khadijah. Radhiyallahu anha ya, Khadijah atau istrinya Nabi. Berarti apakah semua nama perempuan harus ada ta marbutoh? Tidak semua. Contohnya Maryam. Maryam kan nama perempuan, tapi Zainab kan tidak menentu untuk ta marbutoh. Yang penting dia tertuju untuk nama perempuan. Kemudian profesi ustazah. Ya kan, kalau ustaz itu laki-laki, kalau ustazah itu perempuan. Kemudian ummun, gelar, bukan profesi, bukan nama orang, tapi dia gelar. Ummun ibu, seorang ibu. Kemudian yang gairu akil contohnya madrasah. Madrasah pasti tahu artinya ya, sekolah. Nah, kenapa dia gairu akil ya? Tempat sekolah. Kemudian syamsun, matahari. Nah, dia gairu akil juga. Indonesia gairu akil juga. Pasti tahulah Indonesia ya. Oke, next. Kita bahas satu-satu, insyaallah. Silakan. Slide ketiga. Oke, yang pertama adalah isim muzakkar. Nah, muzakkar artinya laki-laki. Ini sesuai dengan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan inilah yang kemarin saya nonton di YouTube ya, highlight-nya pembukaan Piala Dunia di Qatar, ternyata dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan inilah salah satu ayat yang dibacanya selain surah Rahman ya, tentang bahwasanya inna khalaqnakum min zakarin ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum, menciptakan kalian sepasang, min zakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada kata zakar itu menunjukkan laki-laki, wal unsa berarti menunjukkan perempuan. Hanya ketika kita belajar nahwu atau sorof atau belajar bahasa Arab, itu bukan pakai zakar wa unsa, tapi pakai muzakkar wa muannas. Nah, ini beda istilahnya tapi artinya sama. Oke ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian diciptakan atau dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Seperti kita Indonesia dengan Malaysia kan satu bangsa. Nah, berbeda dengan Eropa. Kemudian suku-suku kita saja di Sulawesi Selatan banyak suku-suku. Nah, itu kita lita'aruf agar saling mengenal. Agar saling mengenal. Oke, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi di antara orang Arab, orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya, yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kalau kita belajar bahasa Arab, luar biasa kita pahami makna dari Al-Quran tersebut. Nah, isi yang terkandung di dalam ayat tersebut. Oke, jadi bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena harta, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya, itu makna atau tafsir dari surah Al-Hujurat. Oke, kita lanjut. Jadi zakar wa unsa. Jadi Allah menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan. Oke, itu ya. Oke, maka kalau ada yang menyelisihi kodratnya, berarti dia menyelisihi kodrat Allah Subhanahu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapat azab apakah di dunia atau di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Oke. Kita masuk ke muzakkar, laki-laki. Isim muzakkar atau laki-laki ya. Oke. Muzakkar secara bahasa memiliki arti laki-laki atau cowok, terserah yang mana. Nah, pria tidak masalah.
secara istilah, jadi secara bahasa laki-laki, secara istilah adalah isim muzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Karena ini kan kita lihat tadi judulnya, berdasarkan jenisnya, kata benda berdasarkan jenisnya. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama-nama benda yang tidak diakhiri tak marbutoh termasuk isim muzakkar. Kata yang masuk dalam kategori laki-laki. Jadi semua nama manusia untuk laki-laki dan nama-nama benda yang tidak diakhiri tak marbutoh maka itu termasuk muzakkar. Oke, sekarang isim muzakkar terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama adalah akil. Nah, tuh. Akil artinya itu berakal. Jadi kalau ada namanya akil atau akilah itu perempuan berarti dia berakal ya. Oke, mampu memahami sesuatu dengan akalnya, berarti pintar, cerdas. Oke, yang pertama, akil ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah semua nama laki-laki tentunya, nama orang. Yang pastinya laki-laki, karena kita kan masih laki-laki di atas ya. Contohnya Muhammad, Ahmad, Ahsan, Ihsan. Oke, kemudian nama Indonesia, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Susilo, dan seterusnya. Kemudian nama barat, contohnya Ronaldo. Kayak begitu, intinya semua nama laki-laki berarti dia muzakkar akil. Ya, jadi kalau nanti ada soal sebutkan 3 muzakkar akil nama orang. Ya mudah saja sebutkan nama 3 orang, nama teman yang laki-laki ya dan seterusnya. Oke, kemudian yang profesi. Nah, yang kedua adalah yang berakal adalah yang profesi, yang termasuk profesi maksudnya yang dilakukan oleh laki-laki atau pria. Nah, contohnya ustaz. Walaupun kita tidak mengartikannya dia laki-laki, tapi ketika kita mengatakan ustaz berarti menunjukkan kepada laki-laki. Jadi kalau ustaz, kan beda ustazah ya, nanti ada rumusnya itu kalau kenapa. Kemudian tobib, Indonesia juga menyerap. Oke, sebelum masuk tobib, ustadz ini kalau di dalam bahasa Arab aslinya ya, bahasa Arab aslinya, ini kita belajar bahasa Arab, kalau di Timur Tengah sana ustadz itu profesor, profesor di atasnya dosen apa S2 berarti S3 di atasnya S3 profesor ini sebenarnya, ustadz doktur namanya. Tapi di Indonesia yang penting bisa ceramah sedikit, bisa satu ayat, bisa membuat tertawa jamaah, nah itu sudah jadi ustadz itu. Nah itu bahayanya kita di Indonesia gampang sekali menyematkan kata ustadz. Padahal ustadz ini dalam bahasa Arab yang asli atau dalam Timur Tengah itu profesor. Sudah jauh ilmunya, sudah tinggi ilmunya. Nah itu tidak masalah, tapi kan karena serapan yang salah ya. Saya sudah bahas di awal-awal bahwasanya kita ini kurang lebih 70% bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Hanya banyak yang serapannya maknanya tidak sesuai dengan makna dari bahasa Arabnya. Oke, yang kalau kita guru biasa itu dosen atau guru SMA, guru SMP itu namanya mudarris. Nah, kalau ustadz ini sudah profesor, tapi di Indonesia gampang sekali, ustadz yang tahu agama ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tabib. Nah, tabib juga diserap oleh bahasa Indonesia. Tabib. Nah, kok jadinya tak, karena orang Indonesia susah bilang tok, jadinya tak. Nah, tabib ya. Indonesia tabib. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di dalam bahasa Arab artinya dokter, terhormat ya. Tapi kalau kita di Indonesia tabib itu adalah orang-orang yang tidak apa namanya? Yang tidak sekolah kedokteran. Nah, yang biasanya mantri di kampung ya. Nah, langsung nyuntik saja dan lain sebagainya. Tabib ya. Tabib atau biasanya orang Cina bilang tabib juga padahal asal katanya tabib itu apa bagus maknanya dokter, terhormat. Tapi ketika di Indonesia jadinya berubah. Tabib itu rendahan ya. Nah, jadi dokter itu lebih tinggi bahasanya di Indonesia, sedangkan tabib itu di bawah dan tidak sekolah formal. Itu ya. Jadi semua profesi yang dilakukan oleh laki-laki. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia pengusaha, polisi, itu. Kalau dalam bahasa Arab surtiu, kemudian tajirun. Nah, tajir juga. Tajir itu sebenarnya artinya saudagar, pengusaha. Nah, tapi tajir itu artinya dalam bahasa Arab adalah orang yang kaya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia artinya apa namanya? Saudagar dan lain sebagainya. Jadi serapan yang memang berubah maknanya, tapi hampir saja lah. Karena pengusaha kan banyak uangnya berarti kaya. Tapi kalau ustadz tadi profesor ya sama-sama guru lah. Itu ya. Kalau tabib ya sama-sama yang mengobati orang. Oke, jadi diambil mungkin maknanya dari situ. Itulah bahasa Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga adalah yang berakal. Jadi setelah nama orang, semua profesi yang menunjukkan kepada laki-laki dalam bahasa Arab ya. Oke, kemudian ada nama gelar atau status dalam kurung lakop. Lakop itu gelar ya. Nah, yaitu gelar ini bukan bukan LC, bukan SPD, bukan SAG itu yang bukan yang dimaksud itu. Gelar ini maksudnya bukan nama orang, bukan juga profesi. Contohnya abun, nah, bapak.
Bayangkan coba kalau bapak itu masuk profesi, berapa kita gaji bapak, atau ya kan? Maka bapak ini bukan nama orang, bukan juga profesi. Jadi dia lakop atau gelar atau status. Bapak, abun, ya kan? Kemudian saudara, akhun. Nah, biasa kita bilang akhi, abi, kan bapakku, abi. Bapakku kalau dia berdiri sendiri abun, seorang bapak, akhun, saudara laki-laki. Kemudian amun, paman dari ayah, saudaranya bapak. Amun ini diserap oleh bahasa Indonesia jadinya om. Nah, karena orang Indonesia susah bilang ain, makanya dia rubah sesuai dengan lidahnya, om-om. Nah, itu amun-amun berarti ya. Kenapa? Kalau kita pergi umroh atau haji atau di Timur Tengah jalan-jalan atau di Qatar, anak-anak kecil itu, kalau umpamanya kita berteman dengan bapaknya, maka dia panggil kita am. Ya ammi, wahai pamanku. Kalau kita berteman dengan bapaknya. Kalau berteman dengan ibunya beda lagi nanti. Nah, kayak itu. Amun ya, dipanggil am. Makanya orang Indonesia dulu mungkin pergi jamaah haji, pulang-pulang jadinya om. Ya kan dulu kan, om-om, ya kan, om, amun. Oke. Kalau bahasa Indonesianya kan paman, tapi orang Indonesia bilangnya om atau om-om. Oke. Kemudian bagaimana kalau paman dari ibu, saudaranya ibu, saudara laki-lakinya dari ibu, namanya beda, kholun. Nah, jadi amun, kholun. Nah, jadi ada amun, ada kholun. Oke, apa hikmahnya? Ini belajar kita bahasa Arab juga ada dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya kenapa paman dari ayah dan paman dari ibu itu berbeda bahasa Arabnya? Kenapa? Karena adanya warisan. Nah, karena adanya warisan dan yang kedua adalah nasab. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an tentang warisan, bagaimana seorang paman bisa dapat harta ya ketika seseorang tidak mempunyai anak, maka saudaranya, bapaknya atau saudara dan lain sebagainya kalau tidak punya anak. Oke, bagaimana kalau nasab? Nasab itu contohnya dijelaskan dalam surah Al-Ahzab tentang sepupu. Nah, ayat 30 kalau tidak salah ya, ayat 30 dijelaskan tentang bolehnya menikahi sepupu. Nah, di situ ada banatul ammi, wa banatul dan seterusnya, khali. Oke, jadi dijelaskan di situ bahwasanya sepupu itu dalam surah Al-Qur'an, sepupu boleh dinikahi. Tuh. Oke, kemudian lanjut, jadun, kakek. Nah, jadun, kakek. Jadun ya. Nah, kemudian mukminun, orang yang beriman itu status. Orang yang beriman itu berarti mukmin, orang yang Islam berarti muslim. Mukmin dan muslim itu berbeda. Kalau orang yang beriman, mukmin itu sudah tentu muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Makanya kalau ada orang yang muslim, mengaku muslim kemudian tidak sholat, ya itu namanya muslim. Tapi kalau ada orang yang mengaku muslim kemudian sholat, maka dia mukmin sekaligus. Jadi mukmin sudah tentu muslim, muslim belum tentu mukmin. Makanya ada Islam dan ada iman. Itu yang mungkin. Ya. Oke, lawannya adalah kafir. Nah, kafirun itu status juga, lakop gelar. Kafirun, orang kafir atau menutup. Nah, ini kesalahpahaman kita di Indonesia ya, karena itu tadi saya bilang, saya ulang-ulang terus, beberapa serapan itu ada yang salah. Oke. Muslim itu kan artinya selamat. Jadi orang yang selamat. Ketika kita bilang non-muslim berarti itu kasar sebenarnya kita bilang non-muslim. Sebenarnya dalam bahasa Arab, non-muslim, ghairu muslimin. Itu sebenarnya kasar bagi mereka ya. Selain dari Islam itu artinya tidak selamat. Oh, berarti tidak selamat. Sedangkan kafir itu kata halus. Makanya kata kafir lah atau surah Al-Kafirun yang dipakai untuk nama surah dan menjadi satu surah. Yaitu Al-Kafirun, orang-orang yang menutup dirinya dari Islam. Itu artinya sebenarnya orang-orang yang menutup dirinya dari Islam. Berarti bisa terbuka dong? Bisa. Ya jadinya mu'allaf, orang yang terbuka hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita asing dengan kata-kata kafir. Justru orang-orang zaman jahiliyah, kalau kita baca ya, atau zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kafir, ya tidak masalah. Malah fine-fine saja, baik-baik saja. Kita di Indonesia ini bermasalah kalau kita bilang orang kafir. Ketika kita ceramah ya bilang orang kafir, ya justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan kafir, bukan ayat ghairu muslim, tidak muslim, tidak selamat. Itu lebih kasar itu. Jadi kafir itu diserap juga oleh bahasa Inggris. Inilah ada beberapa bahasa Arab diserap oleh bahasa Inggris. Seperti sampul. Sampul kan bahasa Arabnya cover. Ternyata kalau kita bahas, kita baca beberapa artikel, ternyata cover itu berasal dari kata kafaro. Kafaro artinya menutup. Nah, berarti namanya sampul kan menutup isi di dalamnya. Nah itu, jadi cover. Cover itu berasal dari bahasa Arab kafaro. Sama dengan, ini saya tambahkan ya, kubun. Kubun itu gelas. Itu diserap oleh bahasa Inggris jadinya cup, CUP, cup. Makanya World Cup, Piala Dunia.
Piala Dunia kan bentuknya dulu ya, bentuknya gelas yang ada telinganya. Itu makanya World Cup, Piala Dunia. Asal katanya dari kata kubun. Jadi ada beberapa. Gitu. Jadi ada beberapa kosakata bahasa Arab yang diserap bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa Arab ini luar biasa ya. Oke, serapannya. Oke, jadi ini secara garis besar yang berakal nama orang laki-laki, profesi yang dilakukan oleh laki-laki, dan gelar bagi laki-laki. Abun, akhun, mukminun, dan kafir. Oke, oke. Next, berikutnya. Tidak terlalu panjangkan. Oke, berikutnya slide keempat. Ghairu akil. Oke, yang tidak berakal. Tidak berakal ya. Oke, silakan next slide berikutnya. Oke, ghairu akil tidak berakal terdiri dari dua, yaitu kata-kata atau nama benda yang tidak diakhiri ta marbutoh. Nah, jadi kata atau nama benda yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Jadi kalau ada kata benda mati ya, maksudnya benda mati ini sudah benar tidak berakal, ya kitabun. Kitabun kan tidak berakal, bukan profesi, bukan nama orang, dan bukan juga gelar. Maka dia masuk dan tidak ada ta marbutoh, maka dia muzakkar ghairu akil namanya. Nah, laki-laki yang tidak berakal. Jangan diartikan tidak berakal, akil itu waras, ghairu akil gila. Nah, gila itu beda bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya majnun. Nah, majnun. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ada. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dan engkau Muhammad tidaklah gila. Jadi majnun, kalau perempuan majnunah, kayak itu ya. Jadi bukan dibilang waras dan gila, tidak. Akil ya kita artikan berakal dan tidak berakal. Oke. Kata atau nama benda yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh, contohnya kitabun, tidak ada ta marbutohnya berarti dia muzakkar, itu mudah. Nah, kemudian qalamun, polpen, tidak ada ta marbutohnya, maka muzakkar ghairu akil. Baitun, perhatikan ya, baitun pakai ta maftuha, maka dia muzakkar ghairu akil. Karena dia pakai ta maftuha, yang dimaksud adalah ta marbutoh, ta yang bulat. Oke, dan seterusnya. Nanti kita latihan-latihan ya. Oke, sebenarnya ini kalau kita bisa mungkin nanti ada kamusnya masing-masing ya. Oke, tapi kita usahakan saja ada kosakatanya di bawah. Oke, yang kedua adalah muzakkar tidak berakal atau ghairu akil itu semua nama hewan yang tidak diakhiri ta marbutoh. Nah, pasti kenal lah filun. Tidak ada ta marbutohnya ya kan? Nah, berarti gajah. Oke, kemudian namlun, surah naml, semut. Kemudian surah al-ankabut. Nah, itu ankabutun pakai ta maftuha, laba-laba. Nah, laba-laba ya. Nah, ankabutun. Ankabutun berarti dia muzakkar ghairu akil. Oke, catatannya. Nah, di kitab lain biasanya muzakkar dan muannas memakai istilah hakiki, asli dan majazi tidak asli. Bukan asli lawannya palsu ya. Oke, hakiki itu maksudnya contohnya muzakkar akil itu sama dengan muzakkar hakiki. Muzakkar yang benar-benar laki-laki tulen. Nah, itu. Kemudian kalau majazi berarti tidak tulen. Maksudnya benda, benda mati. Seperti kursiun. Nah, itu kan muzakkar majazi. Majazi ya, majaz. Indonesia serap kan majaz, hakikat. Nah, itu semua diserap oleh dari bahasa Arab. Kemudian yang kedua catatannya adalah hewan masuk dalam kategori tidak berakal disebabkan karena hewan itu punya otak tapi tidak punya akal. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa hewan itu masuk tidak berakal? Bukan berotak dan tidak berotak ya, bahaya itu kalau bilang berotak tidak berotak, tapi berakal tidak berakal. Oke, jadi tidak punya akal. Inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan. Hewan punya otak, ya. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal, mampu berpikir. Bayangkan saja seekor gajah yang besar mampu dituntun oleh seorang anak yang umur 5 tahun. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya akal. Dia punya otak tapi tidak punya akal. Otaknya cuma makan, minum, berkembang biak. Nah, kalau ada orang yang begitu makan, minum, dan berkembang biak, berarti dia hampir sama dengan hewan. Itu sesuai dengan dalam surah dalam Al-Qur'an ya. Kal an'am. Ulaika kal an'am wa huwa adol. Nah, mereka itu seperti binatang ternak atau lebih parah daripada binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Contoh ya, saya contohkan kenapa kita ini punya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita paham bahwasanya berpasangan tadi ya, laki-laki dan perempuan, tapi kita manusia masih ada yang salah jalur, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kita lihat saja hewan. Hewan saja tahu yang mana betina, jantan dan betina. Kita yang punya akal masih banyak yang salah. Ini jadi salah satu motivasi bagi kita bahwasanya orang-orang yang di lain takdir Allah Subhanahu wa taala berarti dia sesat ya dan bisa saja menyesatkan orang lain.
Nauzubillah min dzalik. Oke, jadi itu ya. Jadi hewan itu tidak berakal disebabkan punya otak tapi tidak punya akal. Itulah yang berbeda. Oke, saya kira itu saja. Langsung silakan next berikutnya. Saya tidak terlalu panjangkan karena ini mudah ya. Nah, karena kita seputar isim saja, kata benda, tidak juga membuat kalimat, tidak juga membuat kalimat sempurna, ada fi isim, fi'il harf, enggak. Kita cuma nanti menentukan mana yang berakal, mana muzakkar, mana muannas, mana berakal, mana tidak berakal. Oke, kemudian bagiannya mana? Apakah nama? Oke, yang kedua adalah muannas. Isim muannas itu perempuan atau cewek. Dia terserah bahasa bahasa apa namanya? Bahasa kita. Cewek, perempuan atau wanita enggak masalah. Nah, jadi kalau apa perbedaan perempuan wanita kalau dalam bahasa Indonesia kan beda, cewek, perempuan dan wanita. Tapi kalau dalam bahasa Arab sama saja, muannas semua bahasa Arabnya. Oke. Yang mu'annas secara bahasa memiliki arti perempuan. Nah, jadi secara istilah adalah semua isim yang masuk ke dalam jenis perempuan, yaitu semua nama perempuan ya, baik itu nama Islami, nama Indonesia, nama Barat dan lain sebagainya. Dan isim-isim atau nama benda yang diakhiri dengan ta marbutoh. Kebalikan ya, kalau di atas tidak diakhiri ta marbutoh, kalau ini diakhiri ta marbutoh. Jadi kata benda atau benda mati yang diakhiri dengan ta marbutoh maka disebut muannas. Oke. Isim muannas juga terbagi menjadi dua, seperti tadi di tabel, akil yang berakal. Yang pertama adalah, nah, akil ini terdiri dari tiga ya pembagiannya. Seperti yang pertama nama orang. Nah, nama orang ini Khadijatu yang ada ta marbutohnya, Zainabu tidak ada ta marbutohnya, Maryam. Nah, kemudian apa Mulyani, siapa nama perempuan lagi? Sri, ya kan? Nah, apalagi Maharani, nah itu semuanya nama perempuan, baik Indonesia. Kemudian nama barat Chelsea dan seterusnya banyak. Oke, yang penting kita nanti kalau disuruh nanti untuk latihan, sebutkan nama perempuan 3. Nah, yang gampang saja sebutkan saja nama Islamika atau nama barat atau nama Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua adalah profesi. Nah, kalau di profesi juga kalau di laki-laki tadi kan ustadzun. Nah, kalau di perempuan tambahkan ta marbutoh, ustazatun atau disingkat ustazah, ya kan? Kalau laki-laki tadi dokter, tobibun. Nah, kalau perempuan tobibah. Ada nanti rumusnya. Kita belajar nanti ya rumusnya. Tobibah, ibu dokter. Oke. Atau bu dokter ya. Jadi ustaz laki-laki, ustazah perempuan. Tobib laki-laki, tobibah perempuan. Oke, kemudian yang ketiga adalah nama gelar atau tadi status ya atau lakop ya. Lawannya bapak, ibu. Nah, abun, ummun berarti. Ummun itu status bukan apa namanya profesi. Nah, bahaya kalau ibu jadi profesi. Bahaya ya. Kita tidak akan mampu dalam hadis kita tidak akan mampu membayar apa namanya kesusahannya seorang ibu. Gitu ya. Nama orang, oke, bukan juga nama orang. Biasa juga ada nama orang diawali dengan ummu, tapi ini yang dimaksud adalah gelar ya, ibu, seorang ibu. Kemudian uktun, saudari. Nah, ini juga bukan profesi. Masa ada saudari kita digaji kan? Oke, kemudian kalau amun tadi paman dari ayah, kalau ammatun tambahkan tamar buta itu bibi dari ayah. Nah, saudarinya ibu ya. Saudarinya ayah ya. Saudarinya ayah ya, ammatun. Kalau om tadi ya, om paman dari ayah, kalau ammatun bibi dari ayah. Kemudian khalun paman dari ibu, kalau khalatun bibi dari ibu atau saudarinya ibu. Oke, kemudian mukminun tadi orang yang beriman atau laki-laki beriman. Kalau perempuan mukminatun tambahkan saja tak marbutoh. Nah, perempuan beriman. Kafirun perempuan yang tertutup menutup hatinya untuk menerima Islam. Nah, kafiratun perempuan yang menutup hatinya untuk menerima Islam. Itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah. Nanti ada rumusnya. Kenapa bisa berubah ada tambah tak marbut. Ada nanti rumusnya. Oke lanjut silakan. Yang gairu akil. Ya, ada rumusnya ini. Oke silakan next. Ini ada rumusnya. Ini catatan. Nah, ini langsung dibahas ya. Catatannya adalah khusus profesi untuk perempuan rumusnya. Nah, yang pertama, jadi kalau ada kita mau mengubah sebuah profesi atau seorang profesi dari laki-laki menjadi perempuan itu ada rumusnya. Kita ikuti saya rumusnya. Yang pertama adalah ambil profesi laki-lakinya. Contohnya tadi ustazun kan mati zun. Fokus di huruf terakhir, za. Nah, kalau tobibun berarti ba di huruf terakhir ya. Ustazun. Kemudian yang kedua fathahkan huruf terakhir. Jadi ustazun jadinya ustazah. Ustazah. Tobibun jadinya tobiba. Oke. Kemudian tambahkan tak marbutoh. Tun. Berarti ustazah jadinya ustazatun. Tobiba jadinya tobibatun. Mudah ya.
Contohnya tajirun. Berarti kalau perempuan, orang kaya perempuan, tajun pengusaha perempuan, tajirotun. Mudarrisun guru atau dosen, mudarrisatun. Muhafidun, nah, gubernur, muhafidhatun. Hafidun, penghafal Quran, maka perempuan hafidhatun atau hafidhah, dimatikan. Nah, itu ada rumusnya ya. Jadi, kalau kita lihat ujung-ujungnya akhirnya ambil laki-lakinya kemudian a, kemudian tambahkan tun. Jadinya ustadzatun. Oke. Rumus di atas, ini catatannya ya. Rumus di atas berlaku bagi setiap profesi, gelar atau status, dan sifat bagi perempuan yang berakal. Tidak berlaku bagi hewan. Nah, itu ada nanti yang disilangnya tanda merah. Contohnya tobibun, kan profesi. Tobibatun. Mukminun, status. Mukminatun. Nah, ini juga ummun. Nah, jangan ummun dirubah jadi ummutun, jadi bapak. Nah, bukan. Ummun ya ibu, itu tidak bisa diubah. Tidak bisa ditambahkan tamar butoh. Ummun ya ibu. Oke. Sifat contohnya jamilun. Nah, ini jamilun. Kalau perempuan jamilah. Nah, ini saya tambahkan ya. Ada artis namanya Saiful Jamil. Saif itu pedang. Jamil itu indah. Berarti pedang yang indah. Saiful Jamil. Atau ada namanya laki-laki namanya Muhammad Jamil. Berarti Muhammad yang ganteng. Jadi menyelesaikan ya. Jamil itu banyak artinya, bisa ganteng, indah, bagus, banyak. Bisa juga keren. Nah, itu. Kemudian, kalau perempuan Jamilah, ada juga artis namanya Mulan Jamilah ya. Nah, berarti ini orang tuanya pintar bahasa Arab berarti karena mampu memberikan nama anaknya tidak terbalik. Bukan Saiful Jamilah, bukan Mulan Jamil. Nah, itu bahaya. Nah, jadinya terbalik ya, padahal harus menyesuaikan dengan jenisnya. Ya laki-laki laki-laki Jamil, kalau perempuan Jamilah. Gitu ya. Nanti dipelajari yang ini, Jamil dan Jamilah. Ada sifat. Sebenarnya kalau ada kamusta itu bisa enak. Nanti saya sarankan ya, kalau umpamanya bisa beli kamusnya. Oke. Insya Allah murah 35.000 kalau tidak salah. Ada di sekitar Makassar. Ya, yang ditulis juga oleh orang Makassar, mantan rektor UIN, Alauddin, Profesor Dr. Azhar Arsyad. Nah, itu. Nanti saya saya di akhir nanti saya lihatkan pokoknya. Oke. Kemudian seperti kalau hewan tidak berlaku bagi hewan. Contohnya filun jadi filatun. Nah, maksudnya filun itu gajah jantan, filatun gajah betina. Bukan begitu maksudnya. Kalau tobibun kan tadi laki-laki, dokter laki-laki, tobibatun dokter perempuan. Mukminun laki-laki, mukminatun perempuan, jamilun berarti laki-laki yang ganteng, jamilatun perempuan yang ganteng. Tapi kalau filun dan filatun jangan, enggak boleh. Itu saya silang ya, tanda merah itu, haram hukumnya. Filun dan filatun. Filun itu gajah jantan tidak. Filun tetap di dalam Al-Quran surah Fil itu baik itu gajah jantan dan gajah betina sama bahasa Arabnya itu filun. Oke, bukan filat. Oke, apabila ini catatannya tadi hewan, apabila ada hewan yang kita dapatkan pakai tamar butoh dan tidak, maka yang pakai tamar butoh itu hanya satu ekor saja. Sedangkan ya, ini sedang uang ya. Salah typo ini ya. Sedangkan yang tidak pakai, sedangkan ini ya, nah ini uang jadinya. Sedangkan tidak pakai berarti, maksudnya tidak pakai tamar buto berarti bisa bermakna satu ekor saja atau lebih dari 3 ekor. Oke, contoh kita ambil dalam surah An-Naml ayat 18. Nah, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Oke, hatta kita perhatikan yang saya tebalkan. Namlatun ya. Hatta saya artikan dulu, sampai atau tatkala Nabi Sulaiman dan tentaranya tiba di lembah semut atau di sarang semut. Qalat, qalat itu masih ingat qalat? Nah, muannas ya. Menunjukkan muannas. Qalat namlatun. Oke. Seekor semut. Nah, itu di bawah. Namlatun yang di bawah seekor semut, satu ekor semut saja ya. Ini terbalik ya karena mungkin beda fontnya. Satu ekor semut saja. Maksudnya satunya itu di sana. Oke. Satu ekor semut saja. Jadi seekor semut berkata, "Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaiman, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman wa junuduh dan pasukan bala tentaranya ya. Wahum la yasurun, dan mereka tidak merasakan. Maksudnya Nabi Sulaiman dan jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya atau pasukannya menginjak semut-semut ini dan mereka tidak merasakan telah menginjak semut. Padahal di ayat itu jelas bahwasanya Nabi Sulaiman memahami atau mendengar perkataan seekor semut ini ya. Dan ada juga yang salah. Ini kita bahas tentang tafsir Al-Quran. Ada yang menafsirkan ini, mohon maaf ya. Ini sesuai dengan yang saya pelajari.
namanya Dr. Budiansa, alumni S2, S3 di Madinah, di pusatnya LIPI ya, Jakarta. Itu dia mengatakan, maka ada beberapa kesalahpahaman yang menafsirkan ayat ini bahwasanya namlatun itu adalah seekor semut betina, sedangkan namlun itu adalah semut jantan. Kenapa? Kalau kita bahas tentang semut, ternyata semut-semut itu yang jantan itu jadi pekerja, sedangkan yang betina itu jadi ratu. Nanti silakan cari di apa, di Google atau di YouTube. Bahwasanya di semut itu ada betina, dan betina ini dikasih makan terus, kemudian melahirkan pasukan-pasukan itu, kemudian mati. Sedangkan jantannya disuruh untuk cari makanan untuk ratunya ya. Nah, ini kesalahan dalam memaknai ayat ini. Padahal namlatun di situ adalah seekor semut saja, mau betina mau jantan tetap bilang namlatun, sedangkan namlu itu bukan jantan tapi semua semut, mau semut jantan mau semut betina. Jadi begitu ya. Jadi itu memahaminya salah ya. Jadi ada kesalahpahaman kita di Indonesia memahami ayat ini, dan itu sudah dijelaskan. Ada juga yang mengaku ustadz atau memang ustadz yang menjelaskan atau salah paham tentang menjelaskan ayat ini bahwasanya namlatun itu semut betina karena mengikuti tadi apa namanya yang dia lihat bahwasanya ada ratu dan ada pekerja. Oke, jadi ini kesalahan. Jadi ini saya ralat sesuai dengan apa yang saya pelajari bahwasanya namlatun di dalam tafsir, semua tafsir itu seekor semut. Mau jantan mau betina pokoknya dia berteriak. Dan berteriak kepada para semut-semut, bukan semut betina berteriak kepada semut jantan yang para pekerjanya, bukan. Karena semut betina itu kalau kita lihat juga di video itu tentang persemutannya, dunia persemutan, ternyata semut betina itu jarang keluar dari kandangnya atau dari sarangnya. Nah, jadi ini diralat ya sama dokter Budiansa atau dokter ya Budiansa, dokter ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab di Indonesia, dan dia mengajar juga di UI, Universitas Indonesia, bagian bahasa. Oke, next berikutnya. Oke, yang kedua, gairu akil, muannas. Ini benar. Muannas gairu akil. Perempuan tidak berakal, ya. Perempuan tidak berakal. Berbeda dengan yang apa namanya? Yang muzakkar. Kalau muzakkar kan cuma dua. Yang pertama adalah semua kata benda yang tidak diakhiri ta marbuthah. Yang kedua adalah semua nama hewan yang tidak diakhiri ta marbuthah. Oke. Sedangkan gairu akil ini ada 4 pembagiannya. Kenapa? Karena muannas itu lebih banyak. Spesifik ya. Yang pertama adalah kata benda dan nama hewan yang diakhiri ta marbuthah. Jadi kebalikan dari muzakkar tadi. Jadi semua kata benda dan nama hewan yang diakhiri dengan ta marbuthah. Nah, contoh kata benda, madrasatun. Madrasatun sekolah. Nah, diakhiri kan kata benda, diakhiri ta marbuthah, berarti dia muannas gairu akil. Jami'atun, universitas. Contohnya Jami'atu Al-Hukumiyah Makassar, UNM. Jami'atu Hasanuddin. Jami'atu Indonesia. Nah, Jami'atun kita tahu, oh ini kalau ditanya Jami'atun, muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas akil atau gairu akil? Muannas gairu akil. Kenapa? Karena kata benda yang tidak diakhiri kata benda yang diakhiri dengan ta marbuthah. Oke. Kemudian yang kedua, berikutnya mobil. Sayyaratun. Nah, sayyaratun mobil. Diakhiri ta marbuthah, berarti dia muannas gairu akil. Kemudian hewan yang diakhiri ta marbuthah yang ada dalam Al-Qur'an, baqaratun. Surah Al-Baqarah. Berarti dia sapi betina. Kenapa dia tidak? Memang sapi betina. Jangan bilang sapi jantannya bakorun, tidak. Nah, beda lagi kalau bahasa Arabnya sapi jantan. Jadi sapi betina baqaratun. Ya. Oke. Jadi semua kata benda dan nama hewan yang diakhiri ta marbuthah. Oke, kemudian yang kedua adalah nama benda yang berpasangan. Nama benda yang berpasangan yang terdapat pada tubuh manusia atau yang dipakai manusia. Yang maksudnya kanan dan kiri, berpasangan ya. Kanan dan kiri. Nah, contohnya tangan, yadun. Nah, kanan dan kiri, berarti ini muannas. Nah, jadi muannas ya, bukan muzakkar. Kenapa? Kalau ditanya kenapa dia muannas? Karena berpasangan di anggota tubuh manusia. Kemudian kaki, kanan dan kiri, rijlun. Nah, berpasangan kanan dan kiri. Nah, kemudian yang dipakai oleh kaki. Nah, sendal juga karena kanan dan kiri. Naklun, bahasa Arabnya. Kemudian sepatu, hidaun. Nah, kaos kaki, jawrabun, dan seterusnya. Jadi, yadun, tangan. Nah, ini yang paling anu ya. Yadun, tangan, rijlun, kaki. Itu dia mu'annas gairu akil. Kenapa? Karena dia berpasangan di anggota tubuh manusia.
Ada yang bertanya ya, dulu ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau mohon maaf ya, kalau tangannya cacat atau tidak ada, apakah berubah jadi muzakkar?" Tidak. Ini sampai hari kiamat yadun dan rijlun itu mustahil ya, akan berubah. Sampai hari kiamat dia tetap muannas ghairu akil. Dia tetap muannas. Mau dia tidak ada tangannya dua-dua, contoh ya, tidak ada tangannya satu kah atau dua atau cacat dan lain sebagainya, tetap tidak mengubah bahasa Arab. Yadun itu masuk muannas. Nah, contoh lagi yang lain mata, kanan dan kiri ainun. Bagaimana kalau tidak ada matanya buta? Tetap muannas, tidak mengubah bahasa Arabnya. Nah, ini ada pertanyaan begitu. Mudah-mudahan sudah terjawab sekarang ya. Oke, yang ketiga adalah nama yang tidak ada tandanya. Jadi nama yang tidak ada tandanya maksudnya tidak ada tamar butonya, tidak berpasangan juga di anggota tubuh manusia, dan dia disebut namanya samai. Apa artinya samai? Sesuai dengan apa yang bangsa Arab atau orang Arab gunakan dalam bahasa mereka sehari-hari. Kenapa? Karena kita ini belajar bahasa Arab menyesuaikan orang Arab, bukan menyesuaikan orang Indonesia. Saya ulang ya, bukan menyesuaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia kalau kita belajar bahasa. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris, apakah menyelesaikan akal dan perasaan kita? Contohnya Facebook, kita baca Facebook, Twitter, Tango, ya kan tidak mungkin kan? Sama juga dalam bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab, menyelesaikan orang Arabnya. Bukan menyelesaikan akal dan perasaan kita sebagai orang. Contohnya ya, kursi. Kan bahasa Arabnya kan kursiun. Meja, punya mejayun. Kenapa bukan kolamun, polpen? Kenapa bukan polpenun? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Oke, itu ya. Oke. Jadi samai contohnya, dan ini sedikit. Yang ketiga ini sedikit ya. Samai. Contohnya ardun, bumi. Nah, atau tanah. Itu muannas. Itu namanya samai. Kalau ditanya kenapa bumi muannas, samai. Apa artinya samai? Didengar atau dari sononya. Bahasa kerennya itu dari sananya nih. Nah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, syamsun, matahari, jiwa, nafsun. Sebenarnya ada dalam Al-Quran ini. Sebenarnya ada dalam Al-Quran. Nah, contohnya izas syamsu kuwirat. Nah, kuwirat. Kalau samsun itu muannas maka berubah ayat. Izas syamsu kuwiro. Nah, itu ya. Makanya kenapa bisa ada sama ini ya kita belajar menyesuaikan dengan orang Arab, menyesuaikan dengan orang Arabnya dari sana yang memang bahasanya. Kemudian ada juga contohnya sebenarnya dalam Al-Qur'an. Kalau kita jeli. Nah, kalau nafsun banyak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kalau dia muzakkar maka berubah ayat. Kullu nafsin za'iqul maut. Padahal ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Oke, kemudian nama kota atau semua nama daerah atau nama wilayah seluruh dunia itu muannas. Nah, mau itu benua Asia, benua Amerika, nama negara, nama ibu kotanya, provinsinya, kampungnya, desanya, semuanya itu muannas. Nah, contohnya Indonesia, muannas. Kenapa? Nama kota. Jakarta, nama ibu kota. Jawa, nama pulau. Sulawesi, nama pulau. Rusia, Malaysia, Mesir. Nah, kemudian apa? Makassar, Maros, Bone. Semua itu muannas. Jadi muannas gairu akil. Semua nama kota ya. Semua nama negara, kampung, desa, dusun, semuanya. Nah, mau yang ada bahasa Arabnya, contoh yang ada bahasa Arabnya ya, contohnya ada di Jakarta itu, di Jakarta ada namanya Pasar Minggu. Nah, Pasar Minggu, ada namanya daerah Pasar Minggu. Pasar itu bisa diartikan dalam bahasa Arab. Pasar kan bahasa Arabnya sukun. Minggu itu ahad. Jadi jangan kita bahasa Arab kan nama Indonesia itu. Tidak boleh kita bilang mau kemana? Mau ke Suk Ahad. Nah, tidak boleh. Suk Ahad, apaan Suk Ahad? Ya kan? Nah, Pasar Minggu maksudnya. Padahal tidak boleh diartikan. Nama Indonesia walaupun ada bahasa Arabnya tidak boleh diubah. Seperti rambutan. Ada juga di Jakarta namanya Kampung Rambutan. Kampung itu bahasa Arabnya Korea. Rambutan Abu Saud. Ini mau kemana? Kampung Rambutan. Korea itu Abu Saud. Anda boleh. Tetap orang Arab datang ke Indonesia, nama wilayah yang ada di Indonesia yang ada bahasa Arabnya tidak boleh kita ubah ke bahasa Arab. Tidak boleh kita ubah ke bahasa Arab. Karena orang Arab tidak tahu. Jangan sampai dibilang, pasti aneh. Ke mana tadi? Sub Ahad. Apaan Sub Ahad? Pasar Ahad. Pasar Minggu. Nah, itu kan tidak jelas. Oke, itu ya. Jadi tidak boleh diubah. Jadi tetap Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, catatannya ada isim. Nah, ini sedikit saja ya. Ada isim yang diakhiri dengan ta marbuthah. Nah, namun ia adalah isim muzakkar. Jadi ada juga isim tapi sedikit. Ada juga nama laki-laki yang diakhiri ta marbuthah. Contohnya Hamzah. Ini kan sesuai gitu. Nama laki-laki Hamzah, tidak ada nama perempuan Hamzah. Nah, kemudian Muawiyah, nah, Tolha, ini nama-nama sahabat semua ya. Usama, Maisaroh. Nah, Maisaroh ini adalah pembantunya Khadijah radhiyallahu anha.
Nah, pembantunya Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang. Kayak Hamzah paman Nabi, Muawiyah sahabat, Thalha sahabat, Usama. Ah, ini Usama. Indonesia bilang Usama. Nah, Usama. Jadi kalau ada ditanya nanti Hamzah, muzakkar atau muannas, jangan terkecoh dengan tamar butonya. Hamzah kan nama laki-laki, berarti dia muzakkar akil. Walaupun ada tamar butonya. Ini sedikit saja. Muawiyah. Muawiyah, ini pernah saya ajar di pesantren ya, ini lucu. Kejadian lucu saya cerita. Muawiyah, ketika saya mengajar di santriwati, mengajar bahasa Arab, saya bilang Muawiyah itu termasuk laki-laki. Ustaz, Muawiyah itu perempuan. Lah, saya kaget, kok ada Muawiyah nama perempuan? Ternyata coba makanya saya berpikir sejenak dulu. Oke, coba nama nama panjangnya Siti Muawiyah. Itu baru. Kalau ada Siti-sitinya ya pasti perempuan. Tidak mungkin ada Siti Hamzah kan? Ya nggak ada Siti Muawiyah. Berarti Siti Muawiyah berarti perempuan dong karena sudah ada Siti. Siti itu dari bahasa Arab ya. Serapan dari kata sayyidah. Orang Arab biasanya singkat jadinya Siddi, Siddi. Orang Indonesia pulang dari jamaah haji bilangnya Siti. Ada Siti, ada Siti. Jadi kalau ada nanti sini mohon maaf ada akhwatnya yang namanya Siti atau Siddi atau Siti itu artinya nyonya kalau sudah menikah. Kalau belum menikah namanya nona. Nah itu. Kalau laki-laki namanya Sayyid, tuan, tuan dan nyonya. Jadi Sayyid wa Sayyidah. Indonesia bilang Sidi Sidi, orang Arab bilang Sidi Sidi jadinya Siti. Itu kan di orang Malaysia kan banyak Siti Siti ya, Siti Nurhaliza, sini Siti apa dan lain sebagainya, Siti Aisyah dan lain sebagainya. Oke, Muawiyah ya, jadi Tolha, Usama. Jadi apakah ini Maisarah juga banyak diserap oleh bahasa apa namanya orang Indonesia jadi nama perempuan, padahal Maisarah itu adalah pembantu laki-laki, nama laki-laki dia. Di Indonesia jadinya apa? Maisarah. Tidak ada juga sitinya. Ini aneh juga. Ini yang penting Arab-Araban. Nah ini tidak boleh. Kita harus bertanya kepada ahlinya kalau kita memang apa namanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu dalam Al-Qur'an 2 kali diulang. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu tentang itu yang kamu tidak ketahui. Jangan langsung memberikan nama anak, yang penting bahasa Arab. Tidak, jangan sampai namanya aneh atau nama-nama yang jelek atau nama-nama setan. Contohnya khanzab atau syaitan, tidak boleh nama setan atau dajjal, tidak boleh memberikan nama anak yang begituan. Maisaro ini adalah nama laki-laki, tapi tidak masalah ya. Ada beberapa nama yang di Arab itu dia perempuan, di Indonesia nama laki-laki. Contohnya Firdaus. Firdaus di Indonesia ini saya kasih pencerahannya. Firdaus karena kita belajar bahasa Arab. Firdaus itu kan salah satu nama surga. Nama surga yang paling tinggi Firdaus. Di orang Arab atau Timur Tengah Firdaus itu nama perempuan. Di Indonesia nama laki-laki. Imanuddin. Imanuddin di Indonesia nama laki-laki. Di Arab itu nama perempuan. Oke, Amalia. Amalia kalau kita di Indonesia itu nama perempuan. Kalau di Timur Tengah sana nama laki-laki. Jadi memang ada ketidaksesuaian ya. Ada ketidaksesuaian. Kalau Ihsan nama laki-laki ya. Kalau ditanyakan Ihsan, Ahsan nama laki-laki. Kecuali kalau bilang Ihsanwati ya, itu beda lagi tuh kalau sudah ada wati-watinya. Berarti menandakan dia perempuan. Jadi ada memang ya. Jadi contohnya Hamzah, kalau Siti Hamzah ya sudah jadi perempuan berarti. Sama dengan dalam bahasa Indonesia Andi. Andi kan bisa laki-laki bisa perempuan. Nurul juga. Saya punya dulu ustadz namanya Nurul Hidayah. Kita kira perempuan ternyata laki-laki. Dan ada juga ustazah namanya Nurul Hidayah. Ada juga nama perempuan santriwati namanya Nurul Hidayah. Jadi memang kita menyesuaikan saja jenisnya. Kalau memang sama namanya, ya. Oke, jadi seperti Muawiyah, kalau Siti Muawiyah pasti perempuan. Kalau Muawiyah toh berarti laki-laki. Karena salah satu sahabat ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah kelima ya, setelahnya Ali bin Abi Thalib, Umayyah, Muawiyah, ya. Oke, kemudian ada isim juga, catatannya ada isim juga yang masuk kategori muzakkar dan muannas dan ini sedikit ya, catatan ini sedikit. Yang masuk catatan ini yang dua ini adalah sedikit kosakatanya. Oke, contohnya sabilun. Sabilun ini bisa masuk muzakkar, bisa masuk muannas, artinya jalan. Contohnya sabilillah. Oke, darun rumah, Darul Arqam, Darul Aman, Darul Istiqomah. Rumahnya Arqam, rumahnya Darun juga bisa artinya tempat. Tempat yang istiqomah ya. Unukun leher bisa samaun langit, silahun senjata. Jadi ada beberapa tapi sedikit. Enggak usah. Yang paling banyak ya, muannas deru akil itu yang nomor 1. Kata benda dan nama hewan, kata benda mati dan nama hewan yang diakhiri ta marbut itu yang paling banyak. Baru yang sedikit itu nama benda yang berpasangan di anggota tubuh manusia kan sedikit yang kanan dan kiri. Kemudian yang sama yang ketiga itu apa namanya? Sedikit juga dan yang keempat nama kota kan sedikit. Maksudnya sedikit ini kan nama kota kita sudah tahu, nama desa itu sudah pasti muannas.
Yang paling banyak yang harus kita hafalkan adalah itu tadi kata benda mati yang diakhiri ta marbutoh. Oke. Adapun yang catatan ini cuma sedikit. Oke, ya. Nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh dan apa namanya? Kata kata yang bisa masuk kedua-duanya, yang muzakkar dan oke, next berikutnya. Oke, beberapa contoh dalam Al-Qur'an yang sudah kita pelajari ya, bukan dalam Al-Qur'an. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Oke, ihdina kan fiil ya, kata kerja. Jadi kita tidak bahas. As-sirata itu jalan. Al-mustaqim itu lurus. Jadi jalan yang lurus. As-sirata kita lihat dia kan isim. Apa cirinya? Ada alif lam. Nah, muzakkar atau muannas? Nah, sekarang kita sudah kalau dia isim berarti muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa? Karena dia benda mati, tidak ada ta marbutoh di akhirnya. Itu jawabannya. Ya, dia muzakkar gairu akil. Muzakkar yang tidak berakal karena tidak ada ta marbutoh. Al-mustaqim begitu pula, muzakkar gairu akil, yaitu laki-laki yang tidak apa namanya? Tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Nah, ini ada yada. Tangan tadi apa? Muannas. Makanya ayatnya tabbat. Nah, ta itu kan masih ingat fiil? Kalau ada tak sukun, sebelumnya berarti fiil madi, kata kerja lampau. Nah, telah celakalah ya. Nah, berarti menandakan bahwasanya pelakunya itu berakal atau tidak berakal. Sekarang tidak berakal, perempuan tidak berakal. Yada. Muannas gairu akil, kan tangan kanan dan kiri. Abi tadi apa? Muzakkar akil. Nah, muzakkar akil, bapak. Lahab nama orang, Lahabin ya, Abu Lahab. Nama orang Lahabin. Nah, dan nama orang berarti dia muzakkar akil karena laki-laki. Qul huwallahu ahad. Huwa nanti dipelajari ya di ismul domir itu muzakkar. Nah, kemudian Allah lafzul jalalah akil berakal. Jadi kan muzakkar akil. Kenapa? Karena Allah itu sudah kemarin ada pertanyaan kenapa Allah itu menunjukkan kepada laki-laki karena di dalam tidak bahasa Arab itu untuk menunjukkan kepada sesuatu yang paling tinggi ya menunjukkan kepada laki-laki dan semua bahasa Arab itu di kaidahnya selalu diawali dengan laki-laki. Perempuan itu di bawahnya nanti. Contohnya kita belajar nanti semoga mir huwa humahum hiya humahunna. Jadi 3 dulu laki-laki baru 3 perempuan. Anta antuma antum anti antuma antunna. Gitu ya. Jadi Allah itu muzakkar. Kalau kita bilang Allah lafzul jalalah muzakkar akil. Walaupun kita ingat ya, laki-laki tapi bukan laki-laki seperti kita. Berakal bukan seperti kita berakalnya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam Al-Qur'an ya. Allah itu tidak ada yang menyerupai bentuknya. Oke, tidak sama juga dengan makhluknya. Allah punya tangan, tapi tangannya bagaimana? Dalam Al-Qur'an biyadikal khair. Oke, Allah punya tangan tapi Allah tidak seperti tangan manusia atau tangan binatang yang lainnya. Allahu a'lam. Oke, ahadun kita fokus di ahadun. Ahadun muzakkar ahadun satu ya, muzakkar ahadun. Itu nama Allah berarti muzakkar akil, ahadun karena Maha Esa. Ahadun artinya Maha Esa. Beda kalau kita wahid, satu. Itu dia muzakkar gairu akil. Oke, kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil. Kalau ditanya, fil apa? Ismun filun anfun. Ismun pasti karena kita kan bahas ismun. Apa cirinya? Alif lam. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Akil atau gairu akil? Gairu akil. Kenapa? Karena nama hewan yang tidak diakhiri ta marbutoh. Kemudian dalam hadis contohnya di permulaan, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, Aisyah muannas akil nama perempuan. Qad qamatis shalah, as-salatu muannas ghairu akil. Kenapa? Diakhiri ta marbutoh. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Ini lupa di bold ya. Ad-da'wah. Nah, doa atau seruan, dakwah ya. Oke, ad-da'wah dia isim, muannas, ghairu akil diakhiri ta marbutoh at-tammah, tamat, selesai, sempurna. Muannas ghairu akil. As-shalat tadi muannas ghairu akil. Al-qaimah juga muannas ghairu akil. Karena kembali kepada salat. Insyaallah ya. Oke, silakan next berikutnya. Oke, sebelum kita masuk latihan apa namanya? Saya saya coba silakan slide terakhir. Saya kasih motivasi ya sebelum kasih latihan dan saya buka pertanyaan. Di slide terakhir pepatah. Di slide terakhir dulu. Oke, sebelum kita oke, pepatah ya. Ini perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kita di Indonesia kalau kita ditanya bermazhab itu mazhabnya Imam Syafi'i, tapi banyak yang tidak apa namanya memahami mazhab Syafi'i itu sendiri. Mazhab itu artinya pendapat. Pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Oke, ada pepatahnya atau perkataannya tentang hikmahnya menuntut ilmu ya.
Oke, man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Yang pertama, man lam yazuk, barang siapa yang belum, lam ini sudah dipelajari belum. Barang siapa yang belum merasakan yazuk zullat ta'allumi, susahnya, ta'allum belajar atau menuntut ilmu sa'atan, sejenak. Sa'atan ini diserap oleh bahasa Indonesia jadinya saat. Seperti kalau azan, saatnya azan maghrib. Nah, itu sebenarnya artinya waktunya. Saat itu bisa artinya waktunya atau sejenak. Jadi, man lam yazuk zulla ta'allumi sa'atan, barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, seperti kita ya. Kalau kita bilang susah ya susah karena ada waktu. Kita bangun pagi-pagi belajar. Itu luar biasa itu, karena orang masih ada yang beraktivitas yang lain. Kita belajar bermajelis ilmu di pagi hari ini dengan melawan ngantuk, melawan apa dan lain sebagainya, kita belajar. Mau belajar itu luar biasa. Oke, tajarru'a zullal jahli. Nah, jadi ia pasti akan merasakan tajarru'a zullal jahli. Jahli lawan dari kata ta'allum atau zaka, pintar. Jahl itu artinya kebodohan. Tula hayatihi, seumur hidupnya. Tula hayati, tul diserap oleh bahasa Inggris jadinya tol. Panjang, makanya disebut jalan tol, jalan yang panjang. Nah, tul itu dari bahasa Arab. Oke, diserap oleh bahasa Inggris, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia jadinya jalan tol. Oke, tul, panjang ya. Oke, maka dia akan merasakan renjahnya atau kebodohan seumur hidupnya. Maka hikmahnya adalah kita disuruh untuk menuntut ilmu agama. Yang paling penting adalah ilmu agama, kemudian ilmu dunia. Ilmu dunia kan harus kita cari juga, karena kita kan hidup di dunia. Tapi jangan sampai kita melupakan ilmu akhirat, karena itulah nanti yang akan dipertanyakan di alam kubur. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ma kitabuk, man nabiyuka, dan seterusnya. Ada 4 pertanyaannya, ada 3, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Oke, ma kitabuka dan seterusnya. Oke, jadi itu pertanyaan, kita lihat aja pertanyaannya itu, man robbuka. Tidak pernah kita ditanyakan berapa hartamu, berapa 1+1. Nah, itu enggak. Itu ditanyakan akidah. Jadi ilmu dunia boleh karena kita hidup di dunia, tapi jangan sampai lupakan ilmu agama. Karena kita mati membawa amalan dan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi ini perkataan Imam Syafi'i ini kita harus pahami secara mendalam. Malam yazuk. Barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, dia pasti akan merasakan susahnya kebodohan atau akan mendapatkan kebodohan seumur hidup. Saya sudah sampaikan di awal, satu ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu ini atau di majelis ilmu yang lain yang bermanfaat bagi kita atau yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka satu kebodohan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ilmu. Bagaimana kalau ribuan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini atau di majelis ilmu yang lain, ilmu agama yang lain, maka banyaknya kebodohan kita dihapus oleh Allah atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini dan ilmu di majelis ilmu yang lain itu adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang di pada pagi hari ini yang ingin belajar, yang mau belajar. Ya. Oke. Kira itu saja motivasi. Oke, sekarang kita masuk ke tadribat. Oke, di slide 9, latihan. Silakan. Oke, siapa yang mau duluan silakan disebut namanya supaya saya tahu apakah akhi, saudara atau ukhti, saudari. Oke, saya baca ya. Latihan pertama, pisahkan isim-isim kata benda di bawah ini menurut jenisnya. Masing-masing kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Nah, ini sebenarnya kan harus ditulis, tapi karena kita lisan saja ya. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan silakan sebut nama. Oke, kita baca dari atas ya, dari kanan ke kiri. Contohnya Muhammadun. Nah, saya jawab. Contohnya Muhammad kan ada muzakkar akil, ada muzakkar ghairu akil, muannas akil, ada muannas ghairu akil. Nah, jadi nanti kalau saya bilang Muhammadun, silahkan langsung jawab muzakkar akil. Nah, gitu. Darun. Nah, ini bisa masuk dua-duanya. Berarti muzakkar ghairu akil dan muannas ghairu akil. Atau bisa saja bilang muzakkar wa muannas ghairu akil. Karena darun itu kan bisa dua-duanya kan? Itu dua contoh yang saya jawab. Oke, silakan. Yang ketiga kolamun, silakan. Oke, 1 orang 2 kosakata. Tidak apa-apa salah. Kita belajar dari kesalahan pada materi ini. Benar. Oke, dengan siapa? Dengan akhi siapa atau dengan ukhti siapa? Silakan. Uhti Ustaz, Hadijah.
Allah, ukti ya. Oke, dengan ukti atau ummu ya. Oke, silakan. Qalamun. Silakan langsung jawab. Mu'annas gairu akil. Muannas gairu akil. Ibu, muannas gairu akil kurang tepat ya. Kenapa? Kalau muannas gairu akil ada tak marbutonya, sedangkan qalamun tidak ada tak marbutonya. Bisa diralat Ibu? Bisa diralat ukti? Nah, ukti ya. Ke ummu. Mu'annas. Qalamun. Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar gairu akil. Oke, muzakkar gairu akil. Oke, satu lagi. Menebus kesalahan. Oke. Qalamun muzakkar akil. Khadijatu. Mu'annas gairu akil. Khadijah muannas gairu akil, Ibu. Mu'annas. Ya, muannasnya benar. Yang di belakangnya akil berakal atau tidak berakal? Berakal. Akil. Muannas akil. Ya. Oke. Oke. Menebus kesalahannya, Ibu. Oke. Belum. Sabilun. Sabilun, jalan. Mu'annas gairu Benar. akil. Muzakkar juga benar. Oke, gairu akil. Benar, Iya, masyaallah. mu'annas dan muzakkar gairu akil. Muannas dan muzakkar gairu akil. Karena jalan kan? Iya. Iya. Mau lagi satu kali? Iya. Oke, satu kali lagi. Madrasatun. Sekolah. Muzakkar. Madrasatun. Ada tak marbutoh. Mu'annas. Muannas, terus Mu'annas akil. gairu akil. Gairu akil. Masyaallah, mumtaz. Oke. Cukup. Oke, silakan. Siapa lagi? Oke, kita masuk ke mudarrisun. Ayo. Ana Ustaz. Oke, tafadhali. Ukhti, silakan. Mudarrisun, guru atau dosen. Muzakkar akil. Oke, muzakkar akil. Mumtaz. Jawa. Muannas gairu akil. Oke, masyaallah. Nama wilayah. Oke, mau lagi? Ya. Banyak lagi. Oke, ummun. Muannas akil. Akil. Oke, Jakarta. Muannas gairu akil. Oke, masyaallah. Mumtaz. Oke, mumtaz. Afwan Ustaz. Nama anak Huyirna. Oh, Huyirna. Oke. Huyirna apa? Huyirna. Ummu. Ummu. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Oke. Lanjut, ayo. Yang dari muzakkarnya dulu. Yang dari laki-laki maksudnya. Oke, dari Ya ikhwannya. Ustaz. Ayo. Oh. Oke, silakan. Oke, MC ya. Ustazatun. Muannas akil. Oke, masyaallah. Oke. Bisa bisa dijelaskan kenapa dia muannas? Apakah profesi, nama orang, Karena benda, profesi Ustaz. Tolong, oke. Kemudian Syamsun. Syamsun Matahari. muzakkar Ustaz. Kurang tepat. Dia samai. Didengar langsung dari orang Arab atau dari sononya. Berarti dia iza syamsu kuwirat. Muannas berarti ya Ustaz. Muannas. Akil atau gairu akil? Gairu akil. Gairu akil. Oke. Ini ya, tumpang tindih ya. Sebenarnya ada 4 baris itu yang keempat tuh nurun. Oke. Kemudian lanjut. Akun. Oke, 4 juga. Sebenarnya ada banyak ini, ada tertutup ya. Mungkin karena itu tadi formatnya berbeda ya. Oke, tumpang tindih jadinya. Oke. Akun. Akil Nasar. Muannas Siapa? Ustaz. Akun, saudara. Akun, saudara. Muzakkar Ustaz. Akil atau gairu akil? Akil. Akil. Kenapa? Apa Karena alasannya? ada, kalau yang muzakkar, yang akil saya tandai dengan adanya domatain Ustaz. Domatain. Oh, enggak boleh. Bukan domatain saja. Domatain semua. Madrasatun juga kan domatain. Samsun juga domatain. Dia Nah, itu status. Masih ingat status yang ya Ustaz. Status. dengan abun, Ya. mukminun. Ya status. Oke. Mukminun terakhir. Mukminun. Yang tadi saya bahas. Oke, mukminun. Mukminun Silakan. muzakkar Ustaz. Akil atau gairu akil? Akil Ustaz. Kenapa dia muzakkar akil? Nama orang kah, profesi atau status atau gelar?
Status Ustaz. Status. Oke, mukminun, orang yang. Oke, ayo yang lain lagi. Tafadhal, Syukran Ustaz. dulu, silakan. Tabiqul khairat. Ayo. Ayo yang lain. No, Ustaz. Lihat tas tahi. Oke, silakan. Oke. Akhi. Ahsan, Ustaz. Oh, Akhi Hasan. Oke, silakan. Nah, tadi. Oke. Selanjutnya, tobibatun. Tobibatun pasti tahu artinya ya. Tobibah. Oke, silakan. Tobibatun. Muzakkar, Ustaz. Tobibatun. Ada tak marbutohnya. Oh, muannas, Ustaz. Oke, muannas. Kita tahu aja artinya kah? Dokter perempuan. Nah, berarti tobiba itu muannas akil atau gairu akil? Muannas akil. Akil. Oke, kenapa dia muannas akil? Karena profesi, Ustaz. Karena profesi. Oke, Ustaz. Kitabun. Muzakkar gairu akil, Ustaz. Muzakkar gairu akil. Kenapa? Tidak diakhiri. Tidak diakhiri titik-titik. Oke. Tidak diakhiri tak marbutoh. Oke, jadi iya, tidak diakhiri, bukan diakhiri ya. Tidak diakhiri tak marbutoh. Kitabun kan tidak tak marbutohnya. Berarti dia muzakkar gairu akil. Oke. Masih ada dua ya. Mu'minatun. Kiasan. Mu'minatun. Perempuan yang beriman. Berarti muannas, Ustaz. langsung dijawab muannas akil atau gairu akil? Muannas akil. Muannas akil. Oke. Kenapa muannas akil? Karena dia Nama orang, status atau profesi? Nama orang, status, Ustaz. status atau gelar. Oke. Terakhir. Ankabutun, laba-laba. Muzakkar atau muannas? Putun Laba-laba, spider. Ustaz. Muzakkar. Ayo. Muzakkar. Oke, akil atau gairu akil? Gairu akil. Gairu akil. Kenapa? Karena Hewan yang tidak kan? Karena Sah? Oke, saya tambahkan karena nama hewan yang tidak diakhiri tak marbuto. Nah, ya itu. Tidak diakhiri tak marbuto, baik nama hewan dan kata benda mati, maka dia muzakkar gairu akil. Oke, ayo lagi. Satu orang lagi nih. Berapa ini? Dua orang lagi. Ayo. Tabibun. Ayo, siapa? Man? Siapa? Ayo berlomba-lomba. Masih ada 6 kosakata. Sebenarnya ada di bawah ya, tapi karena tertutup ya. Salah. Tinggal 6. Kita bagi 2, 3. Tabibun, baqaratun, rajulun, uktun, baitun, aisyat. Silakan. Rijlun ya, rijlun di situ. Bukan rajulun, rijlun. Kaki. Oke, silakan. Ayo. Yang lain lagi? Saya Ustaz. Tafadhali. Silakan. Tabibun. Silakan langsung dijawab. Tabibun, dokter laki-laki. Muzakkar akil Ustaz. Muzakkar akil. Kenapa muzakkar akil? Nah, dia profesi. Profesi. Oke, benar, Mumtazah. Baqaratun. Baqaratun dia muannas. Muzakkar atau muannas? Dijelaskan dulu. Ustaz. Muzakkar atau muannas? Dia muannas ya. Oke, muannas akil atau gairu akil? Gairu akil. Gairu akil. Kenapa? Karena dia ada tamar butonya Ustaz. Oh, bukan tamar butoh, nama hewan. Nah, itu. Atau dia nama hewan ya. Nama hewan yang diakhiri tamar butoh. Ya. Iya. Oke. Rijlun kaki. Rijlun dia berpasangan ya Ustaz. Pasangan. Berarti Jadi dia muannas. muannas. Oke, Masya Allah. Langsung dijawab dulu alasannya, baru dijawab. Oke. Kemudian terakhir. Uktun. Oke. Uktun. Satu lagi. Dia muzakkar. Uktun, saudari. Oh, uktun. Ya muannas. Muannas. Akil atau akil? Akil Ustaz. Akil. Kenapa? Karena dia status. Status. Oke, benar. Masya Allah. Mumtazah. Oke, halo. Masih lama. Aku sudah diedit ya. Oke, sudah dinaikkan. Silakan lanjut. Ayo, yang lain lagi.
Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Ayo, masih ada bisa 3 orang. Ayo, berlomba-lomba semuanya. Oke, ini isim. Jadi kalau kita nanti baca Quran, oh ini sudah tahu, oh ini laki-laki, ini muzakkar, oh ini muannas, oh ini akil, ini gairu akil. Apalagi kalau kita baca mushaf terjemahan perkata atau terjemahan per kalimat. Oke, ayo lomba-lomba yang lain. Masih ada baitun rumah, nanti diartikan ya kalau lupa artinya. Baitun rumah, Aisyah, abun, bapak, yadun tangan, kolamun pulpen, jamiatun universitas, kilun gajah, ardun bumi, Musa, ya nama orang ya, sama. Oke, ayo siapa lagi? Yang lainnya? Ayo berlomba-lomba, ada 33 peserta. Oke, berarti 32 yang ikut majelis ini. Oke, ayo berlomba-lomba, tidak masalah. Tidak usah malu. Oke, yang baru bergabung jangan ada kata TTM ya. Nah, apa itu TTM? Terlambat, tidak boleh ada dalam kamus kita terlambat, kata terlambat, yang kedua T-nya itu tua, dan yang terakhir M itu malu. Jadi hindari kata itu kalau kita belajar agama. Terlambat, tua, dan malu. Tidak boleh ada kamus kita itu kalau kita belajar agama. Apalagi kita bahas bahasa Arab yang notabene akan bersinggungan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran berbahasa Arab. Dan supaya lebih kita tahu maknanya, oh ternyata ini menunjukkan kepada laki-laki, ini menunjukkan kepada perempuan. Ini menunjukkan kepada semuanya, laki-laki dan oke. Ayo, silakan. Silakan siapa? Ayo berlomba-lomba, ayo masih ada 10 kosakata. Kalau tidak ada berarti kita pindah ke berikutnya berarti. Oke, kita pindah ke berikutnya. Oke, nomor 2, latihlah dengan memperhatikan nama-nama surah dalam Al-Quran. Oke, silakan, ada mushafnya semua. Al-Quran ada 114 surah. Oke, ada 114 surah. Oke, sekarang, siapa duluan? Terus yang tadi boleh juga ikut bergabung. Kita mulai dari ayat surah pertama. Latihlah dengan memperhatikan nama-nama surah dalam Al-Quran. Nah, kita tentukan muzakkar, akil, atau muzakkar gairu akil. Oke, saya tidak tanyakan alasannya ya. Intinya kita cepat saja, muzakkar akil atau muzakkar gairu akil. Oke. Silakan, siapa? Kalau nomor 3 ini, pilih dan baca satu surah yang pendek di juz 30, kemudian tentukan kata benda pada surah tersebut apakah termasuk muzakkar ataukah muannas. Jadi kita bisa latih di rumah, contohnya kita baca surah Al-Fil. Kita lihat di situ Al-Fil, atau kita bisa lihat mushaf terjemahan. Oh, Al-Fil itu gajah, berarti dia muzakkar. Kemudian di ashab itu isim, jadi dia muzakkar. Karena pemilik artinya. Kemudian apalagi asfin makul. Asfin itu ulat ya, atau dedaunan. Berarti asfin tidak ada tamar buta, berarti dia muzakkar gairu akil. Oke, makul yang dimakan berarti muzakkar gairu akil yang Oke. Silakan yang lainnya boleh mengulang tadi. Sekarang latihan kedua. Kita langkahi yang latihan yang tadi yang pertama. Latihan kedua kita nama-nama surah. Mungkin bisa dibuka mushafnya semua. Kita latih dari nama-nama surah. Contohnya ya, saya baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, muannas gairu akil karena pembukaan Al-Fatihah. Oke, bagaimana kalau ada namanya perempuan Fatihah ya? Jadi dia menyelesaikan ya. Jadi kalau ada nama, contohnya Samsun tadi kan, Samsun itu muannas gairu akil. Samsun ya, tapi kalau dia jadi nama orang, contohnya Pak Samsuddin atau Samsu, berarti dia jadi orang dong, muzakkar akil. Kenapa? Karena jadi nama orang. Contohnya Komarun. Komarun itu muzakkar gairu akil, bulan. Nah, kalau ada namanya Pak Komaruddin atau Kamaruddin, nah berarti dia sudah jadi nama orang, berarti dia sudah naik levelnya, jadinya nama orang, jadi muzakkar akil. Nah, itu jadi ada memang nama benda mati yang ketika jadi nama orang ya, jadi nama orang jadi akil dia. Jadi tidak dari gairu akil jadi akil. Oke, ya. Oke. Al-Baqarah. Ayo, siapa? Mungkin Saya, Ustaz. Oke, silakan. Oke. Surah kedua, Al-Baqarah. Silakan. Muzakkar atau Muannas. Ya. silakan. Muannas ghairu akil. Muannas ghairu akil. Oke. Kemudian Imran. Muzakkar akil. Oke, Masya Allah. Mumtaz. An-Nisa. Muannas akil. Akil, karena para wanita ya. Oke, Masya Allah. Al-Ma'idah. Hidangan.
Al-Maidah itu Al-Maidah tuh. mu'annas karena ada ta marbutoh. Marbuto. Akil atau gairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Oke. Yang terakhir yang keenam, al-an'am. Binatang-binatang ternak. Muzakkar bukan mu'annas ghairu akil. Oke, muannas gairu akil karena nama binatang ya, dalam bentuk Nama jamak. Oke, binatang dan dia. dalam bentuk jamak dia, dalam bentuk Ya. jamak. Walaupun tidak ada tamar butanya. Oke, al-an'am ya. Oke, Masya Allah, Mumtaz. Ummu ya. Oke, silakan siapa lagi? Kita masuk ke surah Al-A'raf. Ayo, surah Al-A'raf. Saya Ustaz. Oke, silakan. Al-A'rafu, Al-A'raf. muannas. Tempat-tempat tinggi. Muannas gairu akil Ustaz. Oke, muannas gairu akil karena tempat-tempat tertinggi ya. Oke, ini dengan akhi Hasan ya. Iya Ustaz. Oke, Masya Allah, Mumtaz ya. Sebenarnya dia masuk sudah benar tadi jawabannya. Ini belum dibahas, ini karena memang nahunya tingkat tinggi. Ini dia kenapa? Karena jamak taksir tidak berakal itu hukumnya muannas dan itu benar. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Ustaz. saya ambil yang mufrad-mufrad saja ya, jangan sampai ini. Al-Anfal juga begitu sebenarnya, muannas gairu akil, rampasan-rampasan perang itu jamak sebenarnya, jamak taksir dia. Oke, nanti dipelajari itu di pertemuan berikutnya insyaallah terjawab nanti itu apa saya bilang tadi jamak taksir dan jamak apa itu tadi jamak muzakkar salim itu di pekan ke-7 insyaallah. Kemudian yang hadir hari ini bisa menyambung di pekan ke-7, pekan depan insyaallah. Oke, saya ganti ya. Saya cari yang mufrad saja atau batu, muzakkar atau muannas? Muannas Ustaz. Muannas. Gairu akil. Ghairu akil. Oke, kemudian Yunus. Yunus. Muzakkar Akil atau ghairu akil? akil Ustaz. Akil. Oke. Hud dan Yusuf. Surah Hud dan Yusuf. Hud dan Yusuf muzakkar akil Ustaz. Akil, alhamdulillah. Oke. Ar-Ra'du terakhir. Ar-Ra'du. Gemuruh. Muzakkar akil Ustaz. Ar-Ra'du gemuruh, gemuruh. Gairu akil Ustaz. Nah, ghairu akil, guntur. Nah, beda kalau ada namanya Muhammad Guntur ya, itu beda lagi. Oke, itu bahasa Indonesia ya. Guntur Romli, Muhammad Guntur. Itu beda lagi. Ini maksudnya Guntur benda. Oke, Guntur ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, satu lagi orang, satu lagi. Silakan. Ganti ini lagi, ganti peserta. Oke, satu lagi. Sudah mau habis waktu. Oke, satu penutupan. Sekarang kita masuk surah Ibrahim. Ayo. Surah Ibrahim. Ayo satu orang lagi, enggak apa-apa tadi yang di latihan pertama ikut lagi. Join lagi. Penutup. Saya Ustaz. Oke, adminnya. Oke. Ibrahim. Muzakkar akil. Oke, Al-Hijr. Al-Hijr Bukit-bukit. muzakkar ghairu akil. Ghairu akil. Oke, An-Nahlu, lebah. Lebah muzakkar ghairu akil. Ghairu akil. Oke, Al-Isra. Berjalan di Al-Isra. Berjalan muzakkar juga Ustaz. Muzakkar, benar. Tidak, oke. Ghairu akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Oke. Al-Kahfi, goa. Muzakkar juga Ustaz. Akil Ghairu sebagai akil. Hah? Ghairu akil. Ghairu akil. Oke, karena goa. Kalau ashab kahfi ya baru muzakkar akil. Kenapa ashab? Orang kan? Ya Ustaz. Akhir Maryam. Muannas. Anas, akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Oh, Maryam, nama Maryam perempuan. Aduh, Muannas akil Ustaz. Anas akil. Aduh, bahaya. Oke, kita tutup. Nah, karena salah di akhir. Oke, surah An-Nur. An-Nur. Cahaya. Muzakkar atau muannas? Tutup. Mudah-mudahan benar. Kalau masih salah kita. Muzakkar Ustaz. Oke. Muzakkar, akil Ghairu atau ghairu akil. akil? Orang. An-Nur cahaya. Ghairu akil Ustaz. Itu akil. Nah, beda kalau sudah jadi nama ya. Yes, Contohnya Sir. Nur kuda. Nah, itu jadi orang berarti. Nah, itu jadi naik levelnya jadi akil. Nah, tapi kalau nur cahaya saja, contohnya nur jannah, cahaya surga, ya itu kan nama orang. Berarti dia muannas akil. Tapi kalau nur saja atau jannah saja, ya itu beda. Kalau nur itu muzakkar ghairu akil, surga itu jannah, jannatun itu muannas ghairu akil karena kata benda yang diakhiri sama jannah ya. Oke, itu. Oke, alhamdulillah. Nanti latihan sendiri di rumah ya.
Oke, atau latihan atau pekan depan sebelum kita masuk di pembahasan ketujuh isim berdasarkan jumlahnya mufrad, tunggal, ganda dan jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang tunggal juga, ada yang double, ganda dan ada yang lebih dari 3. Namanya jamak. Oke, dan itu nanti kita pelajari. Dan dalam surah-surah ini nama-nama surah juga ada juga semuanya. Ada yang dalam bentuk jamak mudzakkar salim, ada jamak salim, ada yang mufrad, ada yang nah, oke. Yang bentuk dua. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Oke, jangan malu, ingat tadi jangan ada sampai kata TTM ya, kamus kita dalam kehidupan kita TTM apalagi belajar agama yaitu tua, alasan terlambat dan alasan malu. Dan ingatlah perkataan Imam Syafi'i yang terakhir ini di slide, barang siapa yang belum, nah ini pakai belum ya, bukan tidak, yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama, kita menghabiskan waktu, tenaga dan lain sebagainya pada pagi hari ini, ia pasti akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Dan ingat terakhir kalinya, satu ilmu yang kita dapatkan hari ini, satu kebodohan, ketidaktahuan kita diangkat ke Allah Subhanahu. Saya cukupkan, syukran. Oke, silakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Al-Ustadz Piponur terkait kata benda. Di sini kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemateri karena telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Begitu pula juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin yang telah menyampaikan waktunya juga dan sangat antusias pada pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan bahwasanya jika seluruh hadirin ingin mendapatkan modul atau materi di pekan-pekan sebelumnya, kami sudah menguploadnya di dalam Google Drive. Link Google Drive-nya sudah kami kirim melalui via room chat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kami pindahkan jadwalnya terkait kajian belajar bahasa Arab ini di hari Sabtu di jam yang sama, yaitu di jam 6 pagi sampai jam 7.30. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan atau semoga yang sudah diajarkan oleh Al-Ustadz dapat diamalkan terutama dalam memahami arti dan makna dari Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.